Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi semua jemaat yang telah hadir. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1.
pengetahuan yang keempat dan artinya. Kita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja kepada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Kehendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan
kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa perberatakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 344 ayat 2 dan ayat 3. Samuel 22 ayat 44 sampai dengan ayat 51. Marilah kita baca secara responsoria. Dan engkau meluputkan aku dari pemerintahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang asing, pucat layu, dan keluar dari kota kebunia dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan tinggikanlah Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat 250A ayat 1 dan ayat 3. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan pujian dari KOR Remaja.
Mari kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Warta jemaat untuk kita hari ini Minggu 15 Februari 2026 dengan topik Masanak Yesus di atas Dolo atau Yesus dimuliakan di atas gunung. 1. Nama minggu kita hari ini Estomihi, artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Mazmur 31 ayat 3b. 2. Statistik jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada hari Minggu 8 Februari 2026. 1. Ibadah bahasa Batak 176 orang. 2. Ibadah bahasa Indonesia 74 orang. 3. Sekolah Minggu 75 orang. 4. Pos pelayanan Goa 51 orang. 5. Live streaming 25 akun. 3. Dewan Koinonia. Kategorial pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial HKBP Makassar pada hari Sabtu 31 Januari 2026. Panitia Pesta Natal Remaja HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, kepanitiaan Pesta Natal Remaja HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban Pesta Natal adalah sebagai berikut. 1. Pemasukan Rp39.170.025. Pengeluaran Rp26.136.735 dengan saldo Rp13.033.290. Saldo tersebut diserahkan ke masing-masing seksi. Kas Remaja 2 juta, Kas NHKBP 2 juta, Pospel Goa 2 juta, Pospel Pare-Pare 2 juta, dan Kas Kuliah Rp5.033.290. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Koinonia. 5. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini, Minggu 15 Februari 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia sidang wilayah 14 2026 PGWE Sulsel Barat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah di minggu ini, wilayah Roma, Senin 16 Februari 2026 di rumah Amang Pendeta RJ Simamora MTHMM dengan Inang Dr. Anda M. Borslitonga, alamat Gedung Sekolah Minggu. 2. Wilayah Filipi, Selasa 17 Februari 2026 di rumah Amang Situa P. Situmeang Borus Tumorang, alamat BTN Minasaupa, Blok L8 nomor 7. 3. Wilayah Kolose, hari Rabu 18 Februari 2026 di rumah Inang Nyonya M. Damanik, Situa Dr. Anda RE Borsimbolon, alamat Gedung Sekolah Minggu. 8. Pengumuman. A1. Kor wilayah yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu 22 Februari 2026 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Roma. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari Minggu 15 Februari 2026, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. 2. Pada hari Minggu 22 Februari 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor NHKBP. A3. Ibadah pos pelayanan Pare-Pare. Pada hari ini, Minggu 15 Februari 2026, akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Pare-Pare yang dipimpin oleh Pendeta R. Borusinaga STH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Situa G. Simatupang Eskom wilayah Efesus. Ibadah masuk pada pukul 16.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 4. Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 21 Februari 2026 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria dengan tuan rumah guru-guru sekolah minggu. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu
masuk pada pukul 17 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang, Bor Simajunta. 2. Nyonya Setua B. Banjarnahor, Bor Manulang. 3. Nyonya Karulian, Bor Pasaribu. 4. Aha Manurung. 5. Nyonya W. Naibahoka, Bor Pasaribu. 6. Nyonya EJ Sitorus, Bor Panjaitan. 7. Nyonya MP Silutonga, Bor Samosir. 8. Nyonya P Silaban dari Bor Pakpahan. 9. Hasitorus Pane. 10. Nyonya Sitanggang M Bor Kuta Barat. 11. SPP Pasaribu. 12. Nyonya Situa Dr. Andus Tampu Bolon N Bor Siaan. 13. Nyonya PB Sitorus LU Bor Sitompul. 14. Kevin O'Brien Pakpahan. 15. Nyonya F Pakpahan C Bor Kuta Barat. 16. Dania Preti Bor Simajuntak. 17. SH Manurung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun pada hari 16 sampai 22 Februari 2026, ulang tahun kelahiran remaja sebanyak 13 orang, ulang tahun pernikahan sebanyak 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta Guru Sekolah Minggu kosong. Warta keuangan boleh kita lihat di WA grup wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Semaan nomor 397 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih, memuliakan Tuhan di Minggu Es Domini. Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan mereka masuk ke dalam awan itu. Takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kami remaja anak Poso Bulung, berulang-ulang hamba Tuhan, semua hamba Tuhan yang menyampaikan firman, memahami isi Alkitab, memahami firman Tuhan, jangan pernah memakai logika. Sekali lagi saya mau menyampaikan, memahami firman Tuhan, isi Alkitab, jangan pernah kita memakai logika. Kalau dikatakan memakai logika, sama halnya kita tidak mengenali Yesus. Seperti saudara kita seberang, mereka selalu memakai logika. Tetapi kalau kita dipanggil untuk memahami firman Tuhan, pakailah iman, kepercayaan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Apa yang tidak dipercayai manusia, bagi Tuhan itu adalah kuasa. Maka kalau kita memakai logika tentang firman Tuhan, Alkitab ini, tujuan kita sebagai orang Kristen adalah sia-sia. Maka iman itu tidak nampak, tapi terbukti dari apa yang kita tunjukkan untuk memuliakan
Tuhan. Itulah firman hari ini. Percayakah kita Tuhan itu adalah Mesias, Juru Selamat? Dari semua agama, 7 agama di Indonesia ini, hanya ada satu agama yang menyatakan jalan keselamatan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Jalan satu-satunya Juru Selamat hidup kita adalah Yesus Kristus. Maka jangan pernah memakai logika tentang firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, apa buktinya? Buktinya Dia bangkit pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka ini kita sudah memasuki masa-masa prapaskah. Kita sudah memasuki masa-masa penderitaan Yesus, dimulai dari Minggu Ekstomi ini. Bagaimana permulaan Tuhan itu mengalami masa-masa penderitaan? Pertama, Dia menunjukkan Dia diberikan cahaya oleh Allah, kemuliaan di hadapan ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, sebagai saksi akan kemuliaan Yesus Kristus itu nyata seperti sorga yang bersuara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka kemuliaan Allah itu ada yang menyaksikan. Kemuliaan Yesus Kristus itu ada yang menyaksikan, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Itulah tanda bahwa Yesus akan memasuki masa-masa penderitaan. Dia akan ditangkap, Dia akan disiksa, Dia akan disalibkan, dan Dia akan dikubur dengan segala penderitaan yang Dia alami. Maka kemuliaan Allah itu menyatakan kehidupan kita. Ternyata Tuhan adalah gunung batu kita, Tuhan tempat perlindungan kita, Tuhan kubu pertahanan kita, karena Dialah yang menyelamatkan kita. Maka perjalanan hidup kita ini di dalamnya ada karya Tuhan yang selalu menjagai, yang menyelamatkan kita, melindungi kita dari banyak segala rancangan kejahatan, dari banyak segala kecelakaan. Maka kita dirangkul, diberi keselamatan, kita dirangkul, dijamin keselamatan kita ketika kita memuliakan, memuji Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka di Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Dengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan hal-hal yang baik yang membangun iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Good habit, kebiasaan yang baik. Ketika listening skill kita, ketajaman pendengaran kita tentang firman Tuhan, itu adalah arahan yang baik dengan kehidupan yang baik. Pendengaran tentang firman Tuhan itu mengarahkan kita tetap setia, tetap tekun membaca firman Tuhan.
Tuhan, itulah yang menguatkan iman kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala firman-Mu yang menyatakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Maka ada Petrus, Yohanes, Yakobus menjadi saksi kemuliaan Yesus Kristus seperti sorga yang nyata bersuara dari awan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan untuk mengarahkan kami setia mengasihi Tuhan, setia mencintai Tuhan. Tekun membaca firman Tuhan menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami puji, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Dengan segala iman kepercayaan sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat kami di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, berbuah, bertumbuh, bertindak di dalam kehidupan kami, semakin taat, hormat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua jemaat-Mu yang beribadah, anak-anak kami terkasih, remaja, pemuda-pemudi gereja, biarlah mereka setia mendengarkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, tekun membaca firman Tuhan, karena itulah kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Kau Tuhan memberikan jaminan kepastian kepada kami semua. Siapa yang mencintai firman Tuhan, maka hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau berkati jemaat kami yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Engkau berkati obat yang mereka makan. Engkau berkati orang tua keluarga yang merawat, yang mengurus. Biarlah Tuhan cinta kasih-Mu yang menaungi kehidupan mereka. Terima kasih untuk jemaat kami yang berulang tahun kelahiran. Engkau berikan semangat sukacita di masa-masa rasa syukur, di masa mengingat hari kelahirannya, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami, jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah hidup mereka Tuhan berkati. Biarlah hidup mereka Tuhan anugerahkan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, rasa bersyukur dari kasih Tuhan. Engkau berkati semua harapan dan doa, cinta kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.